Salam God Lovers. Apapun keadaan kita, percaya Allah itu kasih. Mari pagi ini bawa hatimu, tunjukkan kasih Tuhan melalui pujian ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Terima kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya, Kau Allah penuh kasih, Kau Allah penuh mujizat. Terima kasih Tuhan, glory bagimu. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang entering the year of fulfilling divine purpose. Apakah itu? Agar saya dan saudara lebih memahami lagi di tahun ini, di mana Tuhan sedang menuntun kita sebagai umatnya untuk memasuki tahun penggenapan semua tujuan ilahi. Di sini akan saya jelaskan, pilihan ada pada diri kita saudara. Akankah kita hanya merasa puas dengan berkat jasmani yang kita terima, yang Tuhan berikan kepada kita, baik talenta, karunia, kesehatan, kecakapan, maupun berkat materi untuk dipakai bagi diri sendiri atau keluarga kita sendiri, atau untuk membantu orang lain. Nah, di sini akan lebih jelas lagi sebetulnya pemenuhan apa sih yang Tuhan inginkan daripada kita, pribadi lepas pribadi. Ataukah kita mau melangkah sedikit keluar aja untuk menangkap divine purposes daripada Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan di Kejadian 50 ayatnya yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara,
Kita sebagai manusia terkadang terlalu banyak planning, terlalu banyak mereka-reka, baik untuk pribadi ataupun dalam kiprah kita di dalam kehidupan. Tapi saat ini kita juga harus memahami apa sih yang menjadi tujuan ilahi. Saya mengambil satu contoh daripada keluarga Abraham ya. Dari bapak Abraham itu, the house of Jacob. Sama seperti Abraham, saya bercerita tentang Yusuf. Yusuf itu bisa Tuhan keluarkan dari zona nyamannya dia. Begitu sayangnya seorang bapak kepada anaknya. Tapi apa yang terjadi pada kehidupan Yusuf? Dan mereka, saudara-saudaranya, bisa menganiaya adiknya sendiri. Bahkan itu di luar daripada sepengetahuan bapaknya. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Hal itu yang membuat kita bisa memahami kenapa Tuhan mengizinkan hal apapun yang buruk kepada kita. Kenapa kita bisa terjadi hal seperti itu? Ternyata saudara, ada maksud Tuhan di dalam hal ini. Kadang kita tidak pernah memahami Tuhan maunya apa ya. Yang ada, kok kenapa kita hidup seperti ini? Tapi kembali lagi, kita terlepas daripada treatment di dalam kehidupan pribadi. Tapi sekarang melepaskan hal itu, kita memenuhi apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan itu pribadi. Kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita di dalam hidup banyak hambatan, banyak sekali ujian, banyak sekali hal yang tadinya serasa mulus, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Bahkan yang sudah tinggal gol sedikit pun, hanya sekian persen lagi, kenapa Tuhan bisa itu tidak terjadi apa-apa. Kita kembali mundur, kita kembali menyalahkan Tuhan, kita kembali menyalahkan diri sendiri. Saya kurangnya apa Tuhan? Tanpa melihat di balik ini semua, Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik untuk saya dan untuk saudara. Kita bisa mengaminkan, kita bisa memahami itu setelah kita menyadari diri sendiri. Yang kita tahu, apapun yang terjadi, hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita, tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana. Tuhan punya rencana yang sangat baik. Dan apa yang terjadi, ternyata di luar nalar kita. Ada hal yang sangat baik, ada hal yang sangat spesifik, yang ternyata itu jauh lebih sempurna daripada yang sudah kita reka-rekakan, daripada yang sudah kita rencanakan. Ternyata rencana Tuhan ke depannya jauh lebih baik, dan itu yang menjadikan hal yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Di mana kita bisa memahami maksud dan tujuan Tuhan kepada hidup kita, saudara. Tanpa menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi kita belajar introspeksi, kita belajar evaluasi diri kita. Ada maksud apa di balik ini semua? Supaya kita memasuki tahun pemenuhan tujuan ilahi. Tujuan ilahi yang akan kita lakukan, saudara. Bukan tujuan kita di dalam kehidupan kita, bukan satu pencapaian di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi tujuan ilahi di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita bisa merubah dan mengubah konsep yang ada. Kita kembalikan tujuan Tuhan untuk saya, tujuan Tuhan untuk saudara itu apa ya? Kita tanya Tuhan dulu, baru kita menata kembali. Seturut dengan tuntunan Tuhan yang terkadang memang tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Serasa berat, tapi memang itu yang harus kita lewati. Itu yang harus kita jalani, saudara. Seperti ceritanya Yusuf. Tuhan izinkan Yusuf mengalami penindasan, tekanan, serta pengkhianatan. Yang mana semua itu hanya untuk membentuk kedewasaan karakter Yusuf. Begitu juga Tuhan membentuk saya dan saudara dengan segala sakit hati, penderitaan, kekecewaan dalam hal apapun. Ternyata Tuhan sedang membentuk kedewasaan untuk saya pribadi dan untuk saudara tentunya. Supaya memahami tujuan Allah itu apa untuk kita. Terlepas dari kita menyalahkan siapapun, kita belajar untuk evaluasi diri. Ternyata pembentukan kedewasaan seseorang dibentuk dengan sedemikian kerasnya. Karena Tuhan punya satu rencana yang baik untuk kita semua. Jadi sebelum anggur bisa dicurahkan dan ditampung, maka kantong kulit ataupun kirbatnya pun harus baru.
Jika tidak, kirbat itu akan pecah dan hancur. Seperti yang tertera di Markus 2 ayat 22. Jadi harus dibersihkan dulu. Begitu juga karakter yang ada dalam diri kita. Tuhan sedang membersihkan. Di mana nanti setelah bersih, setelah kita berserah kepada Tuhan, baru Tuhan akan memulai untuk memenuhi lagi, untuk memberikan hal yang baik untuk kehidupan kita, saudara. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana untuk saya dan saudara. Jadi saudara, untuk hal yang lebih baik, kita bisa mengalami satu kesulitan, tekanan dari the season of pain menjadi season of pleasure. Dari hal yang kesakitan menjadi satu kuasa yang berkelimpahan, saudara. Jadi apapun yang terjadi pada diri saudara, saudara tetap semangat. Karena nanti ada satu pemulihan yang akan Tuhan berikan. Dan itu jauh melebihi dari kapasitas kita. Jauh melebihi dari ekspektasi kita. Tetap semangat, saudara. Di mana tujuan ilahi jauh lebih sempurna ketimbang kita punya tujuan pribadi dalam hal apapun di dalam kehidupan kita ini. Jadi jika kita ingin berhasil di season of pleasure, di musim kekuasaan, musim kelimpahan, maka terlebih dahulu kita harus berhasil di season of pain atau tekanan dan penganiayaan itu, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, renungan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, Tuhan. Bagaimana Engkau membentuk kami dari the season of pain, segala penganiayaan, segala kekecewaan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau sedang mengubahnya untuk menjadi the season of pleasure, di mana Tuhan memberikan satu kuasa, satu kelimpahan yang baik, satu pembentukan, kedewasaan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk saat ini, kami bisa memahami tujuan ilahi, tujuan Engkau untuk kehidupan kami yang lebih spesifik lagi. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua telah berdoa. Amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.